Suasana kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Aldi Cahyono, NIM 2210281052. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan membuat tentang video kampanye anti korupsi. Pengertian korupsi dan dampak korupsi. Sebelum kita membahas tentang kampanye anti korupsi, kita perlu mengetahui dahulu apa itu korupsi. Korupsi sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, maupun yayasan, untuk mencapai kepentingan pribadi. Banyak bahaya yang timbul akibat korupsi bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah bisa berdampak kepada perekonomian suatu negara. Karena jika suatu negara banyak terjadi korupsi, akan membuat suatu negara perekonomiannya hancur. Mari bentengi diri kita dengan iman agar terhindar dari perilaku korupsi. Korupsi menjadi penyakit yang telah lama melekat dan sulit untuk diobati. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk menghancurkan pilar-pilar korupsi. Mari kita bentengi diri kita dengan iman agar jauh dari korupsi. Dan mari kita bersama-sama melakukan pengawasan agar Indonesia bebas dari korupsi. Korupsi masih banyak ditemui di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat sendiri, korupsi hingga saat ini masih sulit untuk dibendung. Dari tahun ke tahun, kasus korupsi selalu meningkat dengan jumlah kerugian yang selalu bertambah. Belum lagi kasus korupsi yang belum terpecahkan atau belum terungkap. Contoh korupsi yang umum kita jumpai ini adalah menyogok. Untuk mendapatkan kelancaran akan sesuatu, maka tidak jarang akan ada orang yang menyogok dengan memberikan dana tambahan seperti lolos dari tilang. Berikut ini akan saya tampilkan video korupsi melalui seperti penyogokan kepada polisi agar lolos dari tilang. Dari Pamekasan, Madura, menolak ditilang, seorang pengendara berusaha menyuap seorang petugas lalu lintas dengan memberikan uang sogokan Rp40.000. Namun petugas dengan tegas menolak dan tetap memberikan tilang kepada pelanggar. Karena malu, pelanggar justru mengajak petugas foto bersama. Kejadian upaya sogokan kepada petugas lalu lintas ini terjadi di Simpang 3 Garuda, area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, saat Satuan Lantas Polres Pamekasan tengah melakukan pengamanan arus lalin. Pengendara yang berboncengan tanpa menggunakan helm ini berusaha menyogok petugas saat dimintai keterangan untuk penulisan data surat tilang. Pelanggar tersebut berusaha menyelipkan uang sejumlah Rp40.000 di balik jok motor milik petugas. Namun, petugas dengan tegas menolak dan mengembalikan uang tersebut.
Waktu saya tanya nama dan alamatnya, ternyata mereka mengasihkan uang, diselipkan di kendaraan saya. Sehingga saya lihat, oh ini uang, saya kembalikan aja gitu. Karena ada nyamannya sekarang Mas, pakai uang-uangan. Mas, tadi mau ngasih uang ke bapaknya ya? Hah, kenapa? Mau kemana ini? Iya. Gak pakai helm temennya. Pengendara yang malu akibat upayanya menyogok ditolak mentah-mentah petugas akhirnya tetap ditilang dan diminta untuk tidak mengulangi lagi. Lucunya, usai ditilang, pelanggar tersebut justru mengajak petugas untuk foto bersama. Ahmad Zaini Zen, Pamekasan. Baik, barusan adalah video tentang korupsi berupa penyogokan. Terus yang kedua adalah suap. Hampir sama dengan menyogok, tetapi suap ini bersifat lebih prosedural terhadap hal yang sifatnya administratif. Contohnya, kasus suap menyuap yang sering terjadi adalah ketika ingin mengurusi KTP agar lebih cepat diproses. Berikut ini adalah video mengenai suap yang terjadi biasanya di desa-desa yang umum kita jumpai di sekitar kita. Pemirsa, KPK telah menetapkan 10 tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa lalu terkait dugaan kasus suap proyek pengerjaan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan juga Jawa Sumatera. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti suap senilai 2,823 miliar dan dalam bentuk tunai rupiah, mata uang asing, tabungan, dan juga kartu debit. Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar 2,027 miliar dan US 20.000, kartu debit senilai 346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai 150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar 2,823 miliar. Setelah melakukan permintaan keterangan kepada para terperiksa dan menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka, yaitu A. Pihak pemberi 1. DIN, Direktur PT IPA. 2. MUH, Direktur PT DF. 3. YOS, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan periode Februari 2023. 4. PAR, VP PT Kereta Api Manajemen Properti. Sedangkan pihak penerima 1. HNO, Direktur Prasarana Perkeretaapian. 2. BN, PPK, BTP, Jabakteng. 3. PTU, Kepala BPT, Jabakteng. 4. AFF, PPK, BPKA Sulsel. FAD, PPK, Perawatan Prasarana Perkeretaapian. 6. SYN, PPK, BTP, Jabakbar. Para tersangka penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka pemberi disangkakan pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik, barusan adalah video tentang penyuapan. Terus yang selanjutnya nomor 3, waktu. Bukan hanya uang yang menjadi jenis-jenis korupsi, tetapi ini juga melibatkan waktu. Karena waktu setiap detiknya terus berjalan tanpa bisa dihentikan ataupun kembali ke masa lalu. Berikut ini akan saya tampilkan video tentang korupsi waktu di dalam kehidupan sehari-hari. Halo kange, bekayune, bertekan Dani. Siki, kabeh wong sing alam dunia kali pada semeringah. Mergane apa? Kabeh wong lagi mengeti hari anti korupsi. Kene kandahan masalah korupsi ki ya. Korupsi ki orang mau masalah duit tok sedulur. Tapi anak korupsi nilai korupsi waduh, ngapurane. Bocah pecicilan temen ya. Gila, bisa nek kono mangkat. Mau disit bisa nek gerbang ditutup. Ye, jam pira ki ye? Jam itu kan gerbang ditutup, ngerti? Loh, bisa nek ayo ditutup. Ya Pak, uangnya bayar sampai itu kurang, pada pakai dari Satrio. Ini dong orang. Oke Pak, jam HP gue pada ben jam internasional. Orang mungkin salah, maning HP larang, besi jam itu kurang. Ora pokoknya bisa mlebu kowe pada telat titik. Oma Pak, kayak baik. Jenenganmu kerja nganti aman. Wis mendingi nggo jenengan bae duite, kenang tuh kletikan. Ora, ki jenenge nyogok gratifikasi, ngerti ora? Nah, iki Pak, nyong pada arep ujian, mending voting bae. Nah, bener banget voting baik. Nyong jam 6.55. Nyok jam 5.55. Minumnya pada bae jam 6.55, Pak. Mun jenengan jam pira, Pak? Jam 7 ke deleng ke. Nah, wis nyong jam karius pada kabeh jam 6.55. Jenengan beda dewek, wis dekol di mlebu mbok. Mas. Wih, gue masih beli jam 6.55, pada karo nggonku. Mana mlebu? Nah, kayak mau ya gue. Pokoknya nek kowe pada hapus-hapus, ujianmu ora bakal lulus. Barusan adalah video mengenai contoh-contoh korupsi yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dalam video kali ini, saya mengkampanyekan korupsi kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Kampanye pencegahan tindak pidana korupsi adalah upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Kampanye perlu dilakukan mengingat pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan tindak represif, namun juga memerlukan tindakan preventif atau pencegahan. Sehingga perlu kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong serta seluruh masyarakat memahami nilai-nilai anti korupsi. Kampanye anti korupsi dilakukan melalui pengurangan materi sosial, kampanye, dan pendidikan anti korupsi, seperti yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jember yang menerapkan mata kuliah
pendidikan anti korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.